Halo Vio, apa kabarnya nih? Gimana dengan kabar kuliahnya? Halo, kabar baik puji Tuhan. Kemarin agak meriang sedikit sih kak, karena banyak pikiran. Biasalah maba. Wah, banyak banget nih kayaknya pikirannya, sampai-sampai bisa pusing banget tuh ya. Kalau saran dari aku nih ya Vio, kamu harus cepet bisa adaptasi dari masa SMA ke masa kuliah yang sekarang ini. Iya, agak sulit sih, tapi ya harus jalanin juga kan. Nah, iya, bener banget. Aku setuju tuh kalau yang itu. Ngomong-ngomong, kamu itu kuliah di mana sih, Vio? Aku kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Wah, di Universitas Negeri Yogyakarta rupanya. Aku juga kuliah di Jogja loh. Nanti kita bisa lah ya atur jadwal gitu, kita bisa nongki-nongki sebentar gitu. Kamu berarti masih di Lampung kan ya? Iya nih masih di Lampung, kapan coba offline-nya? Iya ya, kita doain lah ya supaya corona ini cepet hilang, terus kita bisa balik ke aktivitas normal lagi. Oke Vio, kita balik ke topik. Kamu itu ambil jurusan apa nih di Universitas Negeri Yogyakarta ini? Aku ambil jurusan pendidikan matematika, prodinya juga pendidikan matematika. Waduh, anak matematika nih bos. Gimana Vio jadi anak matematika? Hitung-hitungan semua ya materinya. Waduh, pusing banget tuh kayaknya. Enggak, kan aku ambilnya pendidikannya. Jadi belajarnya itu nggak cuma matematika aja, nggak cuma ngitung-ngitung aja. Di semester awal ini aku juga belajar ada mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, karena aku prodinya itu pendidikan, yang nantinya aku akan jadi pendidik, jadi aku harus ngerti dulu dong apa sih pendidikan itu. Oh alah, jadi gitu. Kalau boleh tahu ilmu pendidikan itu apa ya Vio? Ilmu pendidikan itu bisa diartikan kalau secara sederhananya sebagai suatu kajian yang membahas secara detail mengenai pendidikan itu sendiri, baik itu dari sisi pengertian pendidikan sampai pada sistem dan perkembangan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan di kehidupan kita itu emang penting banget kan. Tanpa pendidikan kita nggak akan bisa sampai saat ini. Kalau kita lihat 50 tahun yang lalu, pendidikan itu masih minim banget. Apalagi waktu penjajahan, cuma orang terpilih yang mendapatkan fasilitas pendidikan. Cuma orang terpilih aja yang bisa sekolah. Tapi saat ini aku yakin udah lebih dari 98% penduduk Indonesia dapat pendidikan yang Iya layak. juga ya, pendidikan di zaman orang tua kita dulu sama zaman kita sekarang emang udah beda ya kalau dilihat-lihat. Banyak banget tuh perkembangannya. Ngomong-ngomong tentang ilmu pendidikan, emangnya pendidikan sendiri itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan itu berasal dari kata didik, terus dapat imbuhan akhirannya an. Jadi kata ini punya arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Kalau secara bahasa definisi pendidikan itu adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Masih banyak lagi pengertian-pengertian pendidikan dari para ahli. Contohnya itu dari Horne, menurut Profesor Mahmud Yunus, menurut Triyarkara, menurut Profesor Dr. John Dewey, dan masih banyak lagi. Nah, dari pengertian pendidikan menurut para ahli itu bisa disimpulin kalau pendidikan itu adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap menjalankan atau melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Kata pendidikan itu kan identik ya sama kata sekolah.
Tapi pada nyatanya, pendidikan itu tuh nggak cuma kita dapetin di sekolah doang. Pendidikan paling pertama yang kita dapat di hidup kita tuh apa? Dari orang tua kita, dari keluarga kita. Pendidikan apa sih yang kita dapetin di rumah yang dari orang tua kita itu? Pendidikan tentang cara belajar, pendidikan tentang cara berjalan, cara berbicara, pendidikan tentang sopan santun dan tata krama, pendidikan cara mengerjakan pekerjaan rumah. Pendidikan itu nggak akan diajarin di sekolah. Tapi konteks pendidikan yang aku pelajari lebih mendalam itu konteks pendidikan yang ada di sekolah. Jadi, ada siapa aja yang terlibat, apa aja hambatan atau batasan, makna pendidikan itu sendiri, terus ada lagi pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai sistem. Ada juga belajar tentang aliran-aliran pendidikan. Wah, banyak juga ya ternyata yang dipelajarin. Kayaknya tadi kamu sebutin tuh batasan-batasan, itu maksudnya apa sih? Gimana sih ya batasan apa gitu? Di dalam proses pendidikan, pasti ada aja hal yang bikin gak maksimal. Nah, hal-hal yang bikin gak maksimal itu yang namanya keterbatasan. Keterbatasan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu keterbatasan atau batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik itu kan manusia, pasti punya perbedaan kan satu sama lainnya, punya perbedaan kemampuan, perbedaan bakat, minat, motivasi, watak, semangat, dan sebagainya lah. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang membatasi kelangsungan hasil pendidikan. Kalau misalnya aku sama kamu, pasti beda dong kemampuannya, beda bakatnya, beda minatnya. Nah, itu pasti mempengaruhi ke hasil proses pendidikan kita, pasti beda kan hasilnya. Terus solusinya dari pendidik itu harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Terus batas yang kedua itu batas pendidikan pada pendidik. Pendidik itu kan juga manusia biasa kan. Pendidik memiliki keterbatasan. Tapi yang jadi masalah itu apakah keterbatasan itu dapat ditolerir atau enggak. Nah, keterbatasan yang bisa ditolerir itu kalau keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Misalnya, pendidik yang ditakutin banget sama peserta didik sehingga tidak mungkin peserta didik itu datang berhadapan dengannya, kayak guru killer itulah. Peserta didik yang tidak tahu apa yang akan menjadi isi interaksi dengan peserta didik akan menjadikan kekosongan dan kebingungan dalam interaksi. Pendidik yang bermoral termasuk yang tidak dapat ditolerir karena pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang dilandasi moral. Terus yang ketiga ada batas pendidikan di lingkungan, dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan itu merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Contohnya, kalau kita SMA itu apalagi anak IPA, SMA di jurusan IPA itu pasti banyak praktek-praktek, misalnya di praktek kimia, praktek fisika, atau praktek biologi. Nah, kalau misalnya di lingkungan atau sarana pendidikan gak ada fasilitas di sekolah, entah itu lab kimia atau lab biologi, itu kan membatasi proses pendidikan di bidang sains. Nah, di sini pendidik tuh harus lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran. Oh alah, jadi batasan yang dimaksud itu kayak keterbatasan gitu ya. Ngomong-ngomong lumayan lama juga kita ngobrol-ngobrol tentang pendidikan ini ya. Mungkin kita udahin aja kali ya, Vio. Makasih banyak udah mau bagi-bagi ilmu tentang apa sih pendidikan itu. Terus kamu udah jelasin beberapa penjelasan tentang pendidikan itu sendiri. Teman-teman yang lain juga jadi tahu kayak sebagai mahasiswi prodi pendidikan matematika belajarnya nggak cuman hitung-hitungan doang dan nggak cuma kayak tambah kali bagi kurang, masih banyak banget yang dipelajaran di materi pendidikan matematika.
Oke, ya udah Vio, terima kasih banyak. Sampai ketemu kapan-kapan ya Vio. Semangat kuliahnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Iya, makasih kembali lo udah mau tanya-tanya. Semoga pandemi COVID ini cepat berakhir. Terus kita bisa ketemuan deh. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.